Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 dan 11 menulis demikian, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Kita belajar dari Yakobus pasal 5 ini, kemarin terakhir saya berbicara, kapan sih kita harus sabar? Kesabaran itu kapan kita aplikasikan dalam hidup kita? Minggu lalu kita sudah belajar dari seorang petani. Kalau mau jadi petani harus sabar menunggu hasil panennya. Dia harus bekerja keras di dalam menabur, menyiapkan tanah, menabur, menyiram, memelihara, dan dia harus sabar sampai tuaiannya bisa dia ambil. Nah, seringkali kita mau instan, kita mau semua serba cepat, nggak bisa. Seorang petani, apa yang dia tabur itu perlu takes time, perlu perjuangan untuk dia bisa menuai apa yang dia tabur. Mungkin hari-hari ini kau sedang menabur kebaikan, itu pasti pada saatnya kau akan menuai kebaikan. Seringkali kita mengharapkan kita menuai dari orang yang kita tabur. Saya dulu berpikir begini, kalau saya berbuat baik dengan Pak Yongki, mungkin satu saat saya akan menuai dari Pak Yongki juga. No, kadang-kadang Tuhan tidak berprinsip seperti itu. Ketika kita berbuat baik sama Pak Yongki, bisa saja Pak John yang berbuat baik membalas saya. Jadi selalu Tuhan punya cara, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan percayalah Tuhan tidak pernah bohong dalam janjinya. Pada waktu yang tepat, pada waktunya, kita akan menuai apa yang kita tabur. Saya selama ini saya bersyukur dalam hidup saya, oleh karena anugerah Tuhan, saya suka berbuat baik sama orang. Saya ini orang yang suka dampingi orang, nemenin orang, entertain orang, orang nyenengin orang. Saya suka begitu. Itu yang saya lakukan. Itu hobi saya, itu jiwa, itu soul saya. Kalau orang happy, saya senang banget. Kalau orang puas, saya senang banget. Dan saya dapat balasannya. Kalau saya ke New York, saya lebih dari puas. Satisfaction. Luar biasa banget. Puas banget. Kalau Pak Yongki pagi sarapan sudah tersedia, siang kita udah jalan, sampai saya tuh jalan kaki, sampai kaki sempor ya. Pokoknya the best luar biasa. Nah, apa yang saya tabur selama ini, saya tuai. Percayalah, tepat pada waktunya engkau akan menuai. Mungkin kau sedang menabur dalam air mata, kau akan menuai dengan sukacita. Mungkin kau sedang menabur dalam doamu. Nabur aja, nabur dalam doamu. Doamu mungkin sedang dikandung dalam roh. Percayalah satu saat apa yang kau doakan akan terjadi, akan dikabulkan. Mungkin ada dari antar saudara yang sudah berdoa dan sepertinya doamu belum ada wujudnya. Belum ada kenyataannya. Sabar aja, sabar. Tepat pada waktunya apa yang kau doakan akan terjadi. Memang doa itu bisa dijawab Tuhan secara instan. Saya masih ingat waktu saya di New York, saya bilang sama istri saya bangun pagi, sayang saya ingin makan lontong. Saya bilang saya ingin makan lontong di kamar di lantai 2. Waktu itu di Elmhurst ya. Di kamar depan itu istri saya bilang gini, istri saya bilang kamu ngaco, mimpi kali mau makan lontong di New York. Mana ada orang jual lontong sayur di New York. Tapi Tuhan itu dahsyat. Begitu kami keluar dari kamar, di meja makan Bu Yongki sudah siapkan lontong sayur. Hidup Bu Yongki, haleluya. Nah, luar biasa sekali. Saudara, percayalah, kalau kita sabar, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan pasti terjadi. Engkau punya visi yang besar, visi yang luar biasa. Saudara, visi itu takes time, butuh prosesnya. Seringkali kalau Anda punya visi ya, Anda mengalami beberapa tahap. Yang pertama, birth of vision, lahirnya visi. Yang kedua, kau harus mengalami death of vision, matinya visi itu. Sepertinya visi itu nggak terjadi, sepertinya visi itu semakin jauh dari kenyataan. Engkau mengalami birth of vision, tapi kau mengalami death of vision. Tapi ingatlah, ada tahap yang ketiga, resurrection of vision. Visi itu akan bangkit dan visi itu akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi ada birth of vision, death of vision, resurrection of vision, dan fulfillment of vision. Jadi 4 hal ini harus kita lewati. Yusuf mendapat impian, visi, dia akan jadi raja. Dia akan jadi pemimpin besar.
Tapi apakah itu langsung terjadi? Enggak, saudara. Dia harus mengalami death of vision. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, akhirnya jadi budak di rumah Potifar, terdampar di rumah Potifar, kemudian jadi orang tahanan di penjara. Dia mengalami death of vision. Tapi apa yang terjadi saatnya dia mengalami resurrection of vision. Apa yang dia mimpikan itu bangkit lagi dan terjadi ketika dia menafsirkan mimpi Firaun. Saudara sekalian, itu takes time dan itu membutuhkan kesabaran. Banyak orang ingin sukses, semua kita pasti ingin jadi sukses ya. Seringkali kita ingin sukses, sukses itu kan perlu kesabaran. Sukses itu kan nggak tiba-tiba, nggak suddenly, nggak sekonyong-konyong orang jadi sukses enggak. Sukses yang langgeng, sukses yang stabil itu sukses yang perlu waktu dan perlu kesabaran. Kemarin kita belajar tentang seorang petani. Sekarang kita belajar dari Nabi. Dikatakan oleh Alkitab, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ini sabar apa lagi nih? Kalau kemarin sabar di dalam menantian, sabar di dalam hal-hal yang tidak terduga, yang kita nggak kendalikan, nggak bisa kontrol, seperti bagi petani cuaca ekstrim, mungkin mengalami apa namanya hama, tiba-tiba sepertinya semuanya seperti hancur. Dia harus sabar. Kemudian seorang nabi itu harus sabar menghadapi orang-orang. Nah, ini yang paling sulit. Sabar menghadapi orang-orang yang tidak mau berubah. Nabi itu tugasnya apa? Bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Tuhan. Tapi memang kalau orang Batak bilang umat Tuhan itu keras kepala, jugul kata orang Batak. Tegar tengkuk kata orang Indonesia. Kalau orang Amerika bilang stubborn, saudara ya. Seringkali orang itu stubborn, keras kepala. Orang itu susah dinasihati, susah ditegur, susah dikoreksi. Orang itu kita tegur dengan baik, dia malah benciin kita. Kita koreksi dia untuk kebaikan dia malah lawan kita. Betul nggak? Dia balas kita di Facebook, dia tulis hujatan di Facebooknya. Apa itu pendeta, bla 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 bla. Padahal kita tuh tegur dia untuk kebaikan dia. Kita koreksi dia untuk kebaikan dia. Tapi memang dasar banyak orang itu susah ditegur, susah dikoreksi, susah dinasihati. Makanya para pendeta-pendeta, para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, modal utama dalam pelayanan adalah kesabaran. Saya pernah jadi gembala, Pak Yongki. Dan saya tahu jadi gembala itu pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang berat seperti yang Pak Yongki lakukan sampai rambutnya rontok semua. Nah, saudara sekalian, ini nggak gampang. Saya itu dulu sampai frustrasi, sampai depresi, sampai stroke. Kenapa? Karena saya kepingin lihat jemaat itu berubah. Saya ingin melihat hidup mereka berubah. Saya ingin lihat hidup mereka berubah. Tapi hasilnya nggak ada perubahan, saudara. Yang merokok ya tetap merokok, yang kalau kepo ya tetap kepo, yang suka ngomongin orang tetap ngomongin orang, yang bla 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 tetap bla bla, susah sekali berubah. Sampai saya mau give up loh, saya nyerah loh. Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup menghadapi umatmu. Bahkan kalau Anda baca di Alkitab, Bapak Ibu, para nabi-nabi pun pernah menyerahkan. Sampai Yeremia bilang, sudah Tuhan, aku nggak mau, aku stop aja. Capek ngurusin jemaat Tuhan. Betul nggak? Sampai Yeremia sendiri udah frustasi, saudara. Sampai Tuhan bilang, no. Ada fire, ada api dalam dagingmu. Akhirnya Yeremia bernubuat lagi. Karena ada api dalam dagingnya. Dia sendiri dengan kekuatannya nggak sanggup. Saya tahu, saudara, sebagai pendeta, kita ingin jemaat kita jauh lebih baik ekonominya, jauh lebih baik kehidupan rumah tangganya, jauh lebih baik profesinya. Betul, kita punya kerinduan, kita doain mereka. Kita nasihati mereka, tapi malah kita diserang di Facebooknya, di Instagramnya, habis-habisan kita diserang. Nah, menghadapi orang-orang yang susah ditegur, susah berubah, kita butuh yang namanya kesabaran. Nabi itu harus sabar. Sabar banget. Untuk menunggu orang berubah itu nggak gampang. Sampai Elia itu perlu membuat satu perkara yang spektakuler. Api turun dari surga, baru orang Israel bertobat balik kepada Tuhan. Sampai seperti itu. Harus Tuhan turun tangan, api dari surga turun, sampai akhirnya baru mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Seringkali kita ketemu orang yang mungkin irritate hidup kita, yang gangguin hidup kita.
Nah, kita harus belajar untuk sabar. Ada orang yang cepat berubah. Ada orang yang susah lama sekali berubah. Ada orang yang tidak mau berubah. Dengar ya. Ada orang yang cepat berubah. Kita tegur, nasihati, langsung dia berubah. Ada orang yang susah lama sekali berubah. Karena mungkin itu sudah satu kebiasaannya. Mengubah satu kebiasaan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Anda sudah biasa, seperti Musa lah contoh di Alkitab, 40 tahun biasa mengembalikan kambing domba. Ketika Tuhan panggil dia alih profesi menjadi pemimpin, dia nggak mau. Dia bilang, Tuhan seandainya bagaimana kalau sekiranya selalu dia berargu sama Tuhan. Kenapa? Orang suka kebiasaan. Ketika kebiasaannya dirubah itu susah sekali, itu nggak mudah. Jadi saya belajar ngerti sekarang, kenapa orang ditegur, dinasihati, nggak bisa berubah ya, susah berubah ya. Karena memang itu sudah kebiasaan mendarah daging. Istri saya sering komplain juga, kamu itu ya kalau diomongin ya, kok nggak pernah dengar ya? Saya bilang dengar. Siapa bilang nggak dengar? Dengar. Kenapa nggak berubah? Ya itu, sudah darah daging itu berubah itu kan nggak gampang. Betul nggak? Saya yang dulunya bisa pemarah atau jadi sabar itu kan nggak semudah membalik telapak tangan. Proses yang menyakitkan. Kalau Anda mau sabar, kita ketemu orang-orang yang buat kita jengkel. Kita ketemu orang-orang yang buat kita emosi tingkat tinggi. Betul nggak? Kita ketemu orang-orang yang jengkelin, yang pencet. No, kita pengen gue lipat nih orang, gue buat jadi kodok deh. Betul nggak? Kalau bisa gitu ya. Nah, Tuhan proses kita seperti itu untuk kita belajar seperti untuk jadi sahabat. Saya pernah punya pengalaman, punya pembantu. Pembantu saya datangnya dari daerah Sulawesi sana, orang Kristen. Dia itu umur 16 tahun waktu kerja dengan saya, dikenalkan satu hamba Tuhan, kasihan anak ini. Dia umur 16 tahun udah punya 2 orang anak. Jadi dia ya biasalah hubungan bebas dengan cowoknya yang lebih muda dari dia, dan dalam umur 16 tahun dia sudah punya 2 orang anak. Dan ya namanya anak gadis 16 tahun mana bisa rawat anak sih, masa mana bisa didik anak. Akhirnya anaknya 2 orang diasuh oleh mamanya, dan kemudian suaminya juga nggak jelas, suaminya masih anak-anak 15 tahun. Apa mau diharapkan kan? Akhirnya dia ke Jakarta, dia kerja sama kami. Ini anak liarnya luar biasa. Ini anak keras kepalanya luar biasa. Ini anak pemberontaknya luar biasa. Benar-benar bandel, nuakal. Orang Surabaya, kalau Surabaya itu kalau super tuh ada W-nya. Nuakal, bandel, sudah wena, jadi ada W-nya ya. Nah, itu baru-baru luar biasa. Jadi ini saya ngalami kayak gini. Biasanya kan pembantu yang nangis karena nyonyanya galak kan. Tapi dalam kasus saya, nangis itu istri saya. Gak kuat punya pembantu liar begini, bandel, berontak, melawan. Pernah mertua saya datang ke Jakarta waktu, dia udah lama ya. Mertua saya datang ke Jakarta, nginep di rumah kami, dia berantem sama mertua saya. Dia lawan, dia maki mertua saya, dia berantem sama mertua saya. Sampai mertua saya bilang, menantu gue yang punya rumah ini gak pernah lawan gue. Lu pembantu lawan gua. Sampai kayak gitu, dia banting pintu depan mertua saya. Bayangin orang tua digituin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, istri saya sering nangis, ini gimana ya? Tapi di satu sisi mau dipulangin, yang pertama juga ongkosnya mahal, kasihan juga. Yang kedua juga, aduh kasihan nasib anak ini. Kalau dia pulang lagi ke daerahnya, hancur lagi. Saya bilang bagi istri saya, cobalah ini tantangan kita ya, challenge bagi kita, untuk kita sabar menghadapi anak ini. Itu seperti, maaf ya, seperti orang liar benar, seperti orang liar gitu, Saudara. Ngadapinnya nggak gampang sekali. Tapi kami belajar untuk sabar. Belajar sabar. Kita bawa ke gereja, dia tidur di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, dia di gereja, aduh, dia kan di gereja itu, dia kerja keluar, aduh, bandelnya luar biasa. Tapi akhirnya puji Tuhan, waktu pelan-pelan, dengan penuh kesabaran, kita sayang, kita mengasihi dia. Saya belajar yang love is never fail. Kasih itu nggak pernah gagal. Ketika kita dengan sabar mengasihi seseorang, percayalah, pasti ada buahnya. Percayalah, tepat pada waktunya orang itu akan berubah. Pelan-pelan hidupnya mulai berubah. Dia mulai sayang sama kami. Karena dia melihat kami juga sayang sama dia.
Dia mulai care, mulai peduli sama kami. Dia mulai sungguh-sungguh berubah, totally change, berubah banget luar biasa. Dan di situ saya belajar ya, jangan pernah menghakimi orang. Orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. No. Kadang-kadang kita harus ngerti kenapa dia seperti ini. Mungkin ada faktor-faktor latar belakang dia membuat dia seperti ini. Ketika saya mendengar cerita anak ini, saya malah kasihan. Dan kita layani dia, kita layani dia, kita layani dia. Dan puji Tuhan, ketika selesai kerjanya, sudah selesai semua, dia mau pulang kembali ke kampungnya, saya izinkan dia pulang. Dan saya percaya dia hidup lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, kita belajar untuk sabar. Kita bersyukur banget kita punya Bapak yang sabar sama kita. Coba Bapak Ibu pikir, kalau Tuhan nggak sabar sama kita, jadi apa kita ya? Orang macam kayak kita ini. Kalau kita punya Bapak nggak sabar, udah habis kita dihukum semua. Ini telinga udah nggak ada, mulut udah nggak ada, hidung udah nggak ada, betul nggak? Kalau Bapak kita kejam, jahat, aduh, apa jadinya hidup kita? Nah, belajarlah untuk sabar. Saya katakan minggu lalu, kata sabar itu tali, panjang. Jadi kata sabar itu long suffering. Suffering yang panjang, suffering yang lama. Kata sabar itu artinya perlu waktu lama untuk panas. Jadi orang sabar tidak gampang marah. Kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil, dalam apapun aspek hidup Anda harus sabar. Yang ketiga kita belajar dari Ayub. Alkitab berkata, kita menyebut mereka bahagia itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kesabaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Apa yang terjadi pada Ayub? Ayub mengalami ketidakadilan. Ayub mengalami hal yang tidak dia mengerti terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu pernah mengalami nggak satu hal yang kita nggak ngerti, yang rasanya nggak adil, mengapa ini harus terjadi? Ada lagu kan, mengapa ini harus terjadi di dalam hidupku ini? Betul nggak? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa rumah tanggaku harus hancur? Kenapa anakku harus meninggal kena COVID? Kenapa bisnisku hancur? Kenapa kita suka mengalami hal-hal yang kita nggak mengerti, hal-hal yang kita nggak duga, nggak kira, hal-hal yang rasanya nggak fair, nggak adil buat kita. Saya ini orang yang sangat idealis. Kalau ada hal-hal yang menentang hati nurani saya itu melawan. Kalau ada hal-hal yang bagi saya nggak adil, nggak fair, nggak proporsinya, nggak seharusnya, nggak porsinya, saya marah. Dulu saya marah sekali. Ini nggak seharusnya seperti ini, nggak semestinya harus begini. Makanya istri saya suka bilang, kamu tuh cocok dari Komnas HAM, pembela hak asasi manusia. Harusnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahulah tentang apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami pencobaan 2 kali ya. Yang pertama dia mengalami yang namanya pencobaan, dia punya anak meninggal semua dan hartanya dirampok. Dia mengalami penderitaan secara relational dan secara finansial. Seringkali ini 2 hal yang sulit untuk kita hadapi. Ketika orang-orang yang kita cintai itu meninggalkan kita atau meninggal, itu berat, saudara. Istri saya waktu mama mertua saya meninggal, kesedihannya itu cukup lama, cukup panjang. Karena kita, kenapa kok harus meninggal? Kenapa harus kena kanker? Kenapa harus terlalu muda? Kenapa? Saya kemarin waktu Raditya Oloan meninggal, saya walaupun nggak kenal dia, tapi saya berpikir Tuhan sayang ya. Kenapa ya nih anak masih muda loh. Dan dipakai Tuhan luar biasa untuk generasi milenial. Jarang kan orang yang punya hati buat milenial yang luar biasa, yang pas banget pelayanannya. Kok Tuhan panggil sih? Bagi saya ini misteri loh. Karena kita gereja Tuhan butuh orang seperti Raditya Oloan ini. Orang-orang anak muda dengan semangat, dengan bahasa, dengan cara pendekatan yang milenial. Kalau saya udah 50 something ya, nggak usah kasih tahu berapa umurnya ya. Saya 50 something, tapi kelihatan muka kayak 32 gitu kan ya ibu-ibu sekalian. Nah, saya itu orang suruh saya, Pak, buat dong YouTube untuk anak-anak muda. Susah. Karena generasi saya udah nggak anak muda lagi. Kalau anak muda, halo guys, how are you guys? Oke, bye. Saya kan nggak bisa gitu lagi, malu banget. Kalau di YouTube gini gila-gila gitu kan malu. Tapi kalau anak-anak milenial kan memang sudah begitu gayanya. Saya satu hari seorang teman kritik, dia bilang gini,
Bapak kalau nyanyi itu jadul banget. Ya iyalah, gue orang jadul kok. Lagu-lagu gue Engelbert Humperdinck, Love Me Tender, Love Me True. Lagu saya kan lagu-lagu lama, lagu kuno, Engelbert Humperdinck, Please Release Me, Let Me Go. Disuruh nyanyi lagu anak-anak zaman now ya nggak ngerti, ya nggak tahu. Nah, saudara sekalian, kita butuh Raditya Oloan. Tapi Tuhan panggil dia. Life is a mystery. Ada banyak hal yang kita alami yang kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Anaknya meninggal secara relasional, hartanya habis. Aduh, orang kalau harta habis bisa gila loh. Dan kemudian dia kena penyakit secara fisikal. Dia mengalami ujian Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Ayub mencari Tuhan. Dia bertanya, why? Mengapa? Wajarlah ya. Kalau kita dalam penderitaan yang begitu berat, datang bertubi-tubi, terus kita tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Wajar, saya rasa itu wajar. Kita yang bertanya, why? Why Tuhan? Mengapa aku begini? Mengapa aku begitu? Mengapa keluarga aku begini? Kenapa? Mengapa? Kita akan tanya mengapa. Dan Ayub mencari Tuhan kemana-mana. Dia mencari tahu jawaban daripada pertanyaannya. Tapi ingat ya, Tuhan kadang-kadang nggak perlu jawab kita. Karena kalau Anda dijawab Tuhan, kadang-kadang lebih menyakitkan. Sometimes the truth is hurt us. Kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan kita. Betul nggak? Coba kalau misalnya Anda berobat ke dokter. Betul nggak? Anda berobat ke dokter, dokter menemukan Anda menderita satu penyakit yang parah. Kalau dokter mengungkapkan kepada Anda apa yang terjadi, Anda sakit nggak? Sakit, terluka. Kita malah tambah shock. Makanya banyak dokter ngomongnya ke anak, ke keluarga. Betul nggak? Supaya pasien nggak dengar. Nanti tepat pada waktunya, baru keluarga menginformasikan kepada si pasien. Nah, saudara sekalian bayangkan, kalau kita tahu kebenaran, kan karena itu menyakitkan buat kita. Makanya Tuhan diam. Dari pasal 1 sampai 37 kitab Ayub, Tuhan tidak berbicara, menjelaskan mengapa Ayub mengalami semuanya itu. Tuhan nggak jelaskan itu, mengapa ini terjadi. Sampai Tuhan itu bilang sama iblis, please. Tuhan bilang sama iblis, please. Ini gara-gara lu ya, gua sampai menentang Ayub loh. Ini gara-gara lu ya, dia mengalami hal yang tidak seharusnya dialami, mengalami hal yang dia nggak mengerti. Sampai Tuhan bilang gitu loh. Engkau ini bujuk aku menentang Ayub dan dia mengalami hal yang tidak seharusnya dia alami. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami hal yang tidak seharusnya yang kau alami. Tidak seharusnya hidupmu seperti ini. Tidak seharusnya. Ini nggak fair, ini nggak adil. Ini nggak bisa dimengerti. Kita nggak perlu mengerti. Karena kadang-kadang ada banyak misteri ilahi, rahasia ilahi, yang kita nggak akan ngerti. Makanya pikiran kita dengan pikiran itu, Tuhan itu jauh sekali bedanya. Kita nggak akan bisa mengerti jalan Tuhan, kita nggak bisa mengerti pikiran Tuhan. Kita hanya mau belajar percaya saja, pasti semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, Bapak Ibu. Percaya saja, apapun hal yang menyakitkan, yang mungkin tidak adil, yang rasanya mungkin kita tidak mengerti, yang tidak seharusnya kita alami, Tuhan mau kita percaya saja bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, di dalam keadaan seperti itu, kita harus belajar untuk sabar. Kita selalu menuntut keadilan, kan? Fair. Nggak fair ini. Nggak fair. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, ada satu ketidakadilan yang kita terima dari Tuhan. Yaitu apa? Anugerah. Favor itu. Favor itu kan Anda tidak layak untuk terima. Anda tidak pantas. You undeserved. Anda nggak pantas, Anda nggak layak, Anda tidak cukup baik untuk menerima favor itu. Tapi itulah yang namanya favor. Tuhan memberkati kita, memberikan fasilitas, privilege dalam hidup kita, walaupun kita nggak layak. Walaupun kita nggak pantas. Favor, grace, anugerah kita mau terima, walaupun itu nggak adil. Kita harusnya mati kan dihukum. Kita harusnya yang binasa. Tapi Tuhan oleh anugerah, oleh rahmat-Nya, oleh mercy-Nya, dia membebaskan kita. Dia memberkati kita. Itu tidak adil sebetulnya. Makanya ketika kau mengalami ketidakadilan dalam hidupmu, belajarlah untuk sabar. Percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Jangan fokus pada penderitaanmu, tapi fokus kepada Tuhan.
fokus pada rencana Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh kenapa COVID ini terjadi. Kita nggak ngerti kenapa COVID ini melanda seluruh dunia. Di Indonesia sudah sempat turun, sekarang naik lagi nih. Apalagi nih orang kumpul mudik kemarin di pasar Tanah Abang, di pasar di Bandung, di pasar baru Bandung, di mana-mana orang jubel, mudik jubel. Saya dapat video di pasar Bukit Tinggi di Sumatera Barat sana orang jubel-jubel, udah nggak ada takut lagi sama COVID. Kita tunggu aja 2 minggu lagi nih apa yang akan terjadi. Keadaan bukan naik turun nih COVID ini. Bukan kita pikir kan sudah settle, udah baik nih. Sekarang naik lagi. Ini yang meninggal hampir setiap hari saya dengar kabar ini meninggal, itu meninggal, ini meninggal, itu meninggal, ini meninggal. Aduh capek deh. Kok dengan meninggal lagi. Nah ini rasanya kita nggak ngerti. Tapi saya percaya di balik COVID ini ada kemuliaan Tuhan. Di balik COVID ini ada revival. Kebanggaan rohani akan terjadi yang kita mungkin belum lihat, ya kita belum tahu nih apa. Tapi Tuhan mau kita sabar dan percaya. Tapi saya belajar loh, 1 tahun lebih ini saya nggak ada pelayanan banyak ya. Tapi saya nggak ada kekurangan. Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan. Tuhan sediakan semua yang terbaik dalam hidup saya. Saya pernah cerita soal mobil ya di khotbah itu ya. Bagaimana saya cicil mobil dan sampai hari ini bahkan sebetulnya mobil itu sudah lunas. Tuhan berkati kami luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar aja. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, Tuhan nggak pernah biarkan kita. Minggu depan kita akan belajar mengapa kita harus sabar. Jadi dalam 2 minggu ini kita belajar kapan kita harus sabar. Yang pertama seperti petani ya, ingat petani. Yang kedua ingat para nabi. Nabi itu baru keluar sampaikan firman Tuhan, orang ya keras kepala, tegak tengkuk gitu ya. Pak Yongki udah khotbah setengah mati, khotbahnya sampai kumisnya rontok juga, saudara. Jemaatnya susah berubah, kecuali jemaat Bethany New York. Kalau lagi sadar ya, kalau lagi nggak sadar, ya nggak berubah juga. Sudah dinasihati nggak boleh kumpul kebo, dinasihati nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dijalanin terus ya. Maka dari itu seperti Nabi Pak Yongki ya. Yang ketiga sabar seperti Ayub. Ketika kau mengalami hal yang tidak kau mengerti, yang tidak seharusnya, yang tidak kau bisa kau terima. Sabar. Ayo kita tarik nafas sama-sama bilang apa? Sabar. Ya butuh sabar angkat tangan. Haleluya. Tuhan mengaruniakan kesabaran, mengubah kita menjadi orang yang sabar. Haleluya. Haleluya. Amin.